Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, meliputi PNS P3K, dan seluruh aparat negara, meliputi TNI Polri, demikian juga dengan para pensiunan. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, baik PNS, P3K, TNI Polri, dan para pensiunan, di mana di waktu yang tidak terlalu lama lagi, gaji dan tunjangan hari raya atau yang disebut dengan THR segera akan meluncur ke rekening Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati infokan bahwa gaji dan tunjangan hari raya 2024 apakah sesuai dengan janji atau tidak. Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Menteri Keuangan atau Kemenkeu Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan satu penjelasan jika untuk pegawai negeri sipil atau PNS dan aparatur sipil negara atau ASN akan menerima tunjangan hari raya atau THR serta gaji ke-13 pada 10 hari menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tapi supaya jangan keliru Bapak Ibu, penyaluran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu tidak serta-merta, di mana sebagaimana biasanya bahwa tunjangan hari raya lebih dahulu cair, baru menyusul gaji ke-13. Nah, informasinya bahwa apabila nantinya hari raya Idul Fitri jatuhnya di tanggal 10 April, ya, maka 10 hari sebelum itu THR atau tunjangan hari raya itu akan dicairkan kepada Bapak Ibu. Dan bisa saja itu tanggal 31 Maret atau di akhir Maret, ya, THR itu bagi Bapak Ibu yang berhak menerimanya pasti akan cair. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi tentang persiapan pembayaran tunjangan hari raya atau THR serta gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara di Istana Kepresidenan pada hari Senin 19 Februari 2024 yang lalu. Jadi beliau juga menyebut jika dalam rapat tersebut telah dibahas terkait dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau yang disebut dengan RPP untuk pencairan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Saya di sini melaporkan ke pihak Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 karena itu kan ada di Undang-Undang APBN 2024. Untuk proses penyusunan RPP-nya, ujarnya kepada wartawan ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat pada hari Senin 19 Februari 2024 kemarin. Jadi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI melanjutkan jika persiapan pencairan anggaran telah dimulai dari saat ini. Hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan lantaran pemerintah menargetkan supaya THR bisa dibayarkan sepenuhnya pada saat 10 hari sebelum Lebaran atau dengan istilah H-10 hari hari raya Idul Fitri. Jadi ini dapat dieksekusi ya, pada umumnya 10 hari sebelum Lebaran harus mulai dibayarkan. Maka persiapannya wajib untuk dimulai dari saat ini juga, ungkap Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hanya sekedar informasi, masyarakat akan menjalankan ibadah Ramadan tahun ini pada pertengahan Maret 2024. Sementara untuk Lebaran diperkirakan akan jatuh pada tanggal 11 April 2024. Nah, Bapak Ibu supaya lebih jelas, di bawah ini besaran THR ASN termasuk PNS, TNI, Polri pada tahun 2024 diantaranya.
Pertama, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural diantaranya. Ketua atau kepala atau dengan sebutan lain sebesar 24.134.000. Wakil ketua dan atau wakil kepala atau dengan sebutan lain sebesar 21.237.000. Kemudian sekretaris atau dengan sebutan lainnya 18.340.000, anggota 18.340.000. Yang kedua, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara dalam arti non-PNS Bapak Ibu dalam lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan maupun setingkat dengan eselon atau pejabat. Di antaranya, pertama, eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya 19.939.000, eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama 14.702.000, eselon 3 atau pejabat administrator 8.987.000, eselon 4 atau jabatan pengawas 7.517.000 rupiah. Yang ketiga, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk dalam lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan diantaranya. Pendidikan SD, SMP, atau sederajat, masa kerja sampai 10 tahun, 3.219.000, masa kerja di atas 10 tahun, sampai dengan 20 tahun 3.613.000, masa kerja di atas 20 tahun 4.079.000, sekolah menengah atas atau diploma 1 sederajat, masa kerja 10 sampai dengan 10 tahun 3.842.000, masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 4.329.000, masa kerja di atas 20 tahun 4.984.000, diploma 2, diploma 3 sederajat, masa kerja 10 sampai dengan 10 tahun 4.138.000, masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 4.657.000, masa kerja di atas 20 tahun 5.397.000. Strata 1, diploma 4 sederajat, mulai dari masa kerja sampai 10 tahun akan dapat 4.735.000, masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun 5.394.000, masa kerja di atas 20 tahun 6.229.000. Kemudian untuk strata 2, strata 3 sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun 5.064.000. Kemudian masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.770.000, dan masa kerja di atas 20 tahun mendapatkan 7.769.000. Itu dia beberapa informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dan tunjangan Hari Raya 2024. Apakah sesuai dengan janji? Tentunya Bapak Ibu yang mengetahuinya sesuai dengan nominal yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.